Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Oke teman-teman ya, kita udah ke part 9 teman-teman. Di sini masih diprediksi TPS 2021 teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke nomor 1. Tapi sebelum itu kita nomor 11 dulu ya di video sebelumnya. Di sini ada soal 8/7 dibagi 2/3 dibagi 1/2 itu berapa? Oke, gimana? Oke, dia itu kan dibagi ya, berarti dikali aja kan. 8/7 kali. Ini dibalik, jadi 3/2. Nah, dikali lagi kan, dibalik jadi 2. Coret-coret, 8 kali 3, 24/7. Gitu ya. Yang apa? Yang B. Gitu ya. Lanjut nomor 1. Berapakah hasil dari X sama dengan 1 min 2 min 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya sampai dengan 200. Nah, ini gimana coba ngerjainnya? Sebenarnya bisa teman-teman kerjain aja manual kan. 1 min 2 berapa, min 3 dan seterusnya sampai dengan 200. Cuma itu kan lama. Nah, kalau dia manual lama. Gimana cara biar cepat? Ya udah kita kelompokin aja teman-teman. Di sini tuh berpolanya gimana sih? 1 min 2 min 3 plus 4 terus plus 5 min 6 min 7. Nah, ini polanya. Sampai 4, 5 sampai 8 dan seterusnya ya. Jadi bisa kita kelompokkan 1 min 2 min 3 plus 4 terus plus 5 min 6 min 7 plus 8 ditambah dan seterusnya nanti ketemu yang 200 kan, nanti dapat 200 nih. Ini plus. Ini dapat 200 kan? Berarti plus di sini berapa? 199 minus kan? 198 terus 197 kan? 197 minus. Nah, nanti ketemu sampai sini kan? Nah, lihat teman-teman. Dia itu kan berapa? 1 min 2 berarti min 1, min 3, min 4, min 4 plus 4 0. Ini juga 0 plus 0 plus ini juga 0 kan. Jadi jawabannya berapa? 0 gitu. Yang A. Paham ya? Lanjut nomor 2. Jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 24 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai 24, maka berlaku gimana? Nah, oke teman-teman, ini gimana caranya? Kita bisa lihat teman-teman di sini kita gak usah jumlahin 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya, gak usah. Kita lihat aja nih. Maksudnya gini, coba yang X itu apa sih? Ganjil kan? Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan berapa? 23. Nah, untuk yang Y gimana? Bilangan genap kan? Ya udah, berarti dari 2 tambah 4 tambah berapa? 6 tambah dan seterusnya tambah berapa? 24. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa Y itu selalu plus 1 kan? Ya enggak? 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Berarti ya di sini dapat disimpulkan bahwa X lebih kecil daripada Y. Karena si Y itu selalu plus 1 dari X-nya gitu. Jadi kita gak usah jumlah ini berapa gitu. Dari sini pun udah kelihatan. Yang B. Gitu ya. Lanjut nomor 3. Jumlah 100 bilangan asli pertama itu 5050. Maka 101 tambah 102 tambah 103 sampai dengan 200 berapa? Nah, ini lagi-lagi kita gunain aja cara tadi ya. Jadi gak usah jumlahin semuanya lama gitu kan. Oke, 101 itu bisa kita ubah jadi apa nih? 100 tambah 1 kan? Ditambah 102 itu ya 100 tambah 2 tambah 100 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai dengan 100 ditambah 100 ya. Karena 200 kan. Nah, kita lihat teman-teman, yang awal nih 100 100 100 100.
Berarti 100-nya ada berapa kali? Pinter, ada 100 ya. Jadi tinggal 100 kali 100 aja. Paham nggak? Karena kan dari 101 ke 200 itu ada berapa? Ya ada 100 digit gitu kan. Atau ada 100 angka lah gitu kan. Angka. Jadi dapat disimpulkan ya 100 kali 100 gitu. Lagi untuk satunya berapa? Ya udah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah berapa? 100. Nah, sampai ini. Nah, lihat 100 kali 100 berapa? 10.000. Ditambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya itu kan ini, teman-teman. 50. Karena dia itu adalah jumlah 100 bilangan asli. Pertama adalah 50. Ini kan ada 100 ya. Bilangan asli itu mulai dari nomor 1 kan. Nah, berarti 50. Berapa tuh? Ya 15.050. Dan nolnya. Nah, yang mana nih? Yang A. Paham ya? Lanjut, nomor 4. 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri 4 anak dan 6 anak. Oke. 4 anak nih dan 6 anak. Itu 10 anak ya, pas. Rata-rata usia kelompok 4 anak adalah 6 tahun. Dan kelompok yang 6 itu adalah 6,5 tahun. Rata-ratanya ya. Jika satu anak dari masing-masing kelompok itu ditukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok itu akan sama gitu. Jadi intinya kalau dia ditukar, rata-ratanya akan sama gitu kan. Berapa tahun selisih usia kedua anak yang ditukarkan? Nah, ini gimana coba? Oke, ini kita ke konsep rata-rata. Apa sih rata-rata? Rata-rata itu kan jumlah ya. Jumlah data dibagi dengan banyak data kan. Nah, simpelnya gini kan. Nah, misalnya kita lihat untuk yang kelompok pertama. Lihat, rata-rata usia kelompok 4 anak adalah 6 tahun. Berarti rata-ratanya ini kan. Berarti 6 tahun nih rata-ratanya. Sama dengan ini jumlah ya. Kita jumlahnya gak tahu, tapi banyak anaknya kita tahu berapa. Ada 4 anak. Nah, berarti dapat jumlahnya berapa? Jumlahnya itu adalah tinggal 4 kali 6 kan? 2, 4. Nah, ini yang pertama. Kita ketahui ini. Ini misalnya kelompok A, gitu kan, kelompok A. Kemudian yang kelompok B, sama kan? Cuma dia rata-ratanya adalah 6,5 tahun. Tulis aja di sini, ini B ya. 6,5 tahun itu sama dengan kan jumlah dibagi dengan banyak anaknya kan sekarang 6. Jadi jumlahnya berapa? 6,5 kali 6 itu berapa? 39. Nah, dapat jumlahnya 39. Di sini jumlahnya 24 untuk yang 4 anak, gitu kan? Terus, jika satu anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok itu akan sama. Jadi kalau ditukar dia rata-ratanya sama gitu kan. Oke, kita buat dulu nih rata-rata, misal rata-rata A sama dengan rata-rata B ya. Rata-rata B kalau dia nanti ditukarkan. Kita lihat rata-rata itu kan jumlah dibagi banyak kan. Nah, misalnya jumlahnya itu berapa nih? Nah, berarti jumlah dari yang si anak A itu kan ya udah kita tahu kan 24. Nah, 24 nih. Ya kita bagi dengan berapa? Karena banyaknya ada 4, banyak anak. Nah, kemudian yang B, rata-rata B jumlahnya berapa? 39. Kita bagi dengan berapa? Bagi 6 karena dia anaknya 6. Nah, dia itu bisa sama dengan nih rata-ratanya kalau ditukarkan. Misalnya si anak dari A itu misalnya X, anaknya X, dan dari B itu anaknya Y gitu kan. Berarti dari 24 ini ya kita ambil X, paham nggak? Karena kan ya nanti ditukar. Jadi min X ini pindah ke sini kan, jadi plus X. Karena dia ditukar. Jadi kalau yang di 39 misalnya Y kan, berarti minus Y kan? Minus Y dong. Terus kesininya berapa? Jadi plus Y gitu. Paham nggak? Jadi ditukar gitu kan.
Y diambil, pindah ke sini, jadi plus. X diambil, pindah ke sini, jadi plus, gitu ya. Oke, kali silang aja. 6 kali 24 berapa? 144. Dikurangi 6, ditambah 6Y. Ini 6X ya. Sama dengan 4 kali 3 itu 2, 12. Kok 12 sih? Berarti itu tuh berapa sih? 4 kali 3 9. Ini ada 39. Berapa? 156 ya. 156 ditambah 4X dikurangi 4Y. Oke, pindah ruas aja 4X-nya jadi minus. Jadi berapa? Minus 10 ya. Minus 10X. 4Y-nya pindah jadi positif 10Y. Gitu aja. Sama dengan 156 dikurangi 144. Berapa? 12. Bagi 10 nih, kedua ruas. Dapat berapa? Y minus X sama dengan 1,2. Itu ya, yang mana? Yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Oke, kita ke nomor 5, teman-teman. Suatu persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Lebarnya itu diperbesar 12,5%. Dan panjangnya diperkecil 12,5% juga. Maka mana hubungan yang benar ya? Nah, ini gimana coba? Nah, kita tahu misalnya luas deh. Luas itu panjang kali lebar ya. Oke, paham semua ya? Nah, ini luas persegi panjang. Nah, misalnya ini luas persegi panjang 1, berarti P1 L1 juga dong. Nah, kita punya panjang yang baru, misalnya panjang 2. Oke, kita lebar dulu deh, karena dia lebar dulu ya. Lebar 2 itu apa? Lebar 2 itu diperbesar 12,5%. Berarti ya udah, yang tadinya lebar 1 ya ditambah dong berapa? Ya 12,5%. Dari apa? Ya dari lebar satunya gitu. Berarti lebar 2 itu sama dengan berapa? Lebar 1 ditambah 12,5% itu berapa? Oke, kalau lupa ya, berarti kan kalau 25 itu apa sih? 25 kok nulisnya 24 ya. Nah, kalau 25 itu gimana? 25 itu kan 1/4 dong. Nah, berarti kalau 12,5 itu kan setengahnya. Ya, berarti 1/8 gitu. Paham nggak? Jadi ini 1/8 kan. Persen kan? Berarti 12,5% itu 1/8 gitu aja. L1. Jadi L2-nya berapa sih? Karena dia 8 ya, saya biasanya gini, 8 dibagi 8 L1 tambah 1/8 L1. Berapa nih? Jadi L2-nya adalah 9/8 L1 gitu. Lagi untuk yang P2. P2 itu berarti P1 ditambah, nggak ditambah ya. Diperkecil berarti dikurangi 12,5% dari P1. Lagi-lagi P2-nya sama dengan P1 dikurangi berapa nih? Tadi ya, 1/8 P1. P2 sama dengan 8/8 dikurangi 1/8 P1. Ini P1 ya. Jadi berapa? 7/8 P1. Ini P2-nya. Jadi luas kedua itu berapa? Ya udah P2 dikali L2. P2-nya berapa? Di sini. 7/8 P1 dikali 9/8 P L ya, L1. Berapa nih? 63/68 ya, 64. 8 kali 8 64 P1 L1. Nah, dari sini ke sini mana yang gede? Yang ini kan. Kenapa ini kecil? Karena penyebutnya itu lebih gede daripada pembilangnya gitu. Intinya kalau yang bawahnya gede itu makin kecil bilangannya. Iya nggak? 1/2 itu kan lebih besar daripada 1/100 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Luas persegi panjang baru lebih kecil daripada luas persegi panjang semula. Oke, nomor 6. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Oke, 2 bagian sama panjang ya.
Kepotongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Oke, dipotong lagi. Lalu salah satu hasil potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang lagi gitu kan. Jika panjang potongan tali yang terpendek adalah 12,5, maka panjang tali mula-mula sebelum dipotong itu berapa? Nah, oke, di sini dipotong lagi, dipotong terus sampai dengan kecil gitu ya. Nah, di sini berapa kali dipotongnya kita lihat. Misalnya nih, misal X itu adalah panjang tali mula-mula. Panjang tali mula gitu ya. Ini X. Berarti ketika dia tadinya adalah X dipotong menjadi 2 sama panjang, ya udah setengah kan. Setengah X sama ya setengah X gitu. Salah satu potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Berarti salah satu ya milih aja. Misalnya ini. Berarti ini dipotong lagi dong. Menjadi setengahnya menjadi sama aja kan. Jadi setengah dibagi setengah. Ya seperempat gitu aja. Seperempat X ya ini juga seperempat X gitu. Paham ya? Lalu salah satu hasil potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, berarti dipotong lagi ya. Misalnya ini lagi deh. Ini misalnya dipotong lagi menjadi berapa dong? Setengahnya. 1/8. Oke, 1/8X sama 1/8X. Katanya tali terpendek itu 12,5. Panjang mula-mulanya berapa? Berarti dia nyari X dong. Nah, berarti yang paling kecil itu yang mana? Ya yang ini gitu kan. Tadi udah dijelasin bahwa kalau yang bawahnya makin gede, nilainya makin kecil. 1/8X sama dengan berapa katanya? 12,5. Tadi 12,5 itu apa? 1/8 ya. Kalau dalam persen, kalau nggak persennya 100/8 gitu ya. Jadi X itu berapa? Ya 8-nya pindah aja ke sini. Coret-coret. Dapat X-nya berapa? 100. Yang gitu ya. Lanjut nomor 7. Jika X 386 dikurangi 386 bagi 2 dan Y 386 bagi 2. Nah, ini mungkin teman-teman langsung dihitung ya satu-satu gitu. Gak usah teman-teman. Kita lihat aja gitu kan. Secara kasat mata pun bisa kita lihat teman-teman. Dia itu kan 386 dikurangi setengahnya kan ibaratnya. Coba kira-kira sama nggak dengan 386 bagi 2? Sama teman-teman, C gitu. Perlu bukti, misalnya dia terlalu gede, misalnya X-nya itu taruhlah 10. 10 dikurangi 10 bagi 2. Berapa tuh? Ya 10 kurangi 5 dong. Jadi berapa? 5. Selanjutnya yang Y 10 bagi 2. Ya 5 juga gitu kan. Jadi ya jawabannya adalah C gitu. Lebih cepat kan? Lanjut 8. Pak Burhan memiliki sebidang tanah. Tanah tersebut seperempatnya dijual. Sepertiga dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan. Dan kini tanah Pak Burhan tersisa 500 meter persegi. Berapakah luas tanah Pak Burhan mula-mula? Oke, ini gimana? Ini sebenarnya kayak tadi sih sama aja kan. Jadi ada perperan gitu kan. Oke, misalnya kita X-nya adalah luas tanah Pak Burhan mula-mula gitu ya. Jadi ini luas tanah Pak Burhan mula-mula si X-nya. Pertama, tanah tersebut seperempatnya dijual gitu kan. Berarti ya udah tadinya X sama kayak tadi kan. Seperempatnya, berarti seperempat dari X dijual gitu ya. Oke. Terus berarti sisanya berapa? Ya udah tinggal 1 dikurangi seperempat. Berapa? Saat itu 4/4, berarti 3/4 gitu ya. 3/4 X. Ini sisanya kan? Katanya sepertiga dari sisanya, berarti sepertiga dari ini dong. Ini kan sisa. Kita buletin deh. Sisa. Sepertiganya berarti kita tulis lagi kayak gini biar kelihatan. Nah, sepertiganya berarti sepertiga dari ini kan.
3/4 X itu diapain? Diwakafkan untuk panti asuhan gitu. Kita kerjain aja nih, berapa sih? 1/4 ya, berarti 1/4. Artinya dia itu 1/4-nya untuk panti gitu kan. Sisanya berapa dong yang di sini? 1/4. Nah, 1/4 X itu kan dari sini kan 3/4 X. Nah, berarti di sini berapa? Ya udah, yang tadi aja 1 dikurangi 1/4, ya udah sekarang 3/4 dikurangi 1/4 berapa? 2/4. Nah, sisanya adalah 2/4 ya, 2/4 X atau 1/2 X. Nah, ini diapain? Kita lihat soalnya. Dan kini tanah Pak Burhan tersisa 500 meter persegi. Nah, berarti yang ini tuh artinya sisanya kan? Nah, berarti 1/2 X-nya itu adalah 500 meter persegi gitu. Jadi X-nya berapa? 1000 gitu ya. Jadi ini adalah luas tanah Pak Burhan mula-mula yang B gitu ya. Mudah banget kan? 9 deh. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Jadi ada pabrik nih menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Oke, 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel? Oke, paham gak maksudnya? Nah, di sini kita berbicara tentang perbandingan ya. Perbandingan. Nah, perbandingan ini ada dua kan, yang senilai sama yang berbalik nilai gitu ya. Dari mana senilai, dari mana senilai? Oke, saya akan jelaskan apa itu senilai, apa itu berbalik nilai. Oke, kalau senilai misalnya saya beli satu buku, harganya itu misalnya 5.000. Berarti kalau saya beli 2 buku, harganya berapa? Ya 10.000 dong gitu kan. Nah, ini kan makin banyak bukunya ya harganya makin gede gitu. Ini namanya senilai itu. Nah, ada yang berbalik nilai. Misalnya gini, kalau berbalik nilai itu biasanya berbicara tentang waktu atau hari. Misalnya gini, pekerjaan oleh 2 orang. Oleh 2 orang itu misalnya 2 hari nih, 2 hari. Berarti kalau misalnya mau 4 orang, berapa hari? Nah, berarti harinya makin sedikit dong, ya nggak? 1 hari kan? Nah, 1 hari teman-teman. Jadi, lihat 2 orang 2 hari. Berarti 4 orang, ya 1 hari dong. Nah, di sini kan jelas. Semakin banyak orang, ya harinya semakin sedikit gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi, makin banyak orang ya ininya makin sedikit gitu harinya. Beda dengan ini kan, 2 buku ya makin gede gitu. Paham ya? Pokoknya kalau senilai sama berbalik nilai kayak gitu. Biasanya berhubungan dengan waktu. Waktu dan pekerjaan. Nah, lihat di sini. Di sini kan tentang waktu ya, minggu kayak gitu. Tapi lihat dulu konteksnya. Dia itu belum tentu perbandingan berbalik nilai. Kita lihat konteksnya teman-teman. Oke, langsung aja. 4 itu sama dengan 6 ya, 6 minggu. Berarti misalnya dia itu ketel ya, ketel. Dia itu ya waktunya ya, waktu. Oke, berarti kalau dia mau 16 ketel itu berapa waktunya gitu ya. Nah, apakah dia berbalik nilai? Belum tentu, kita lihat dulu. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Nah, berarti 4 buah ketel itu 6 minggu, teman-teman. Dia menyediakannya kan. Nah, berarti kalau 16 ketel, ya waktunya ya makin banyak dong, paham nggak? Jadi 4 ketel kita butuh ya 6 minggu lah gitu kan untuk menyediakan solarnya ya. Nah, berarti kalau 16 ketel ya makin banyak dong waktunya. Gitu, paham ya? Dia menyediakan. Kalau dia nanti pekerjaan sama waktu, nah biasanya dia itu nanti berbalik nilai. Berarti dia itu senilai gitu ya. Senilai. Berarti kalau dia senilai gampang aja.
4 per 16 sama dengan 6 per X. Tinggal dikasih per aja gitu. Kali silang, dapat X-nya adalah 6 dikali 16 dibagi 4. 4-nya coret, dapat 4 kali 6 berapa? 2, 24. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah A ya. Ini jawabannya A. Lanjut nomor terakhir nih. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang bukan bilangan kuadrat dan bukan pula bilangan pangkat 3? Oke, gimana nih teman-teman? Berarti bilangannya itu antara 1 sampai dengan 100 ya. Coba kita definisikan dulu bilangan kuadrat itu apa aja. 1 ya, 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 42, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat itu 81, 10 kuadrat 100. Nah, tapi dia itu kan bilangnya di antara ya, berarti 1 nggak mungkin, 100 juga nggak boleh gitu kan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 angka. Nah, gitu kan. Lanjut, bukan bilangan pangkat 3. Oke, pangkat 3, 1 pangkat 3 boleh. 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3 lebih dari 100, gak usah gitu kan. Nah, ada yang sama, ada 64, ya coret aja. Sisanya berapa? 1, 8, 27, satunya gak boleh. 8, 2, 7, 2. Berapa nih? 8 tambah 2. Ini angka ya. 8 tambah 2 itu adalah 10. Jadi berapa? 100 dikurangi 10 kah? Bukan. Karena di sini angkanya kan dari 1 sampai 100 itu emang ada 100. Cuma 100 gak boleh, 1 gak boleh. Berarti berapa? 98. 98 kita kurangi yang gak bolehnya adalah 10. Jadi berapa? 88. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Gitu, teman-teman, untuk nomor 10. Oke, untuk nomor 11, di sini teman-teman silahkan kerjakan ya. Dan saya mohon setelah dikerjakan, tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Please banget ini mah. Oke, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.